Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, berkat rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa merasakan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat hidayah, nikmat yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, nikmat yang membuat kita merasakan keberkahan hidup. Oleh karenanya, kita patut menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat hidayah, dengan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita yang lebih ikhlas dalam beramal, dengan lisan yang selalu bertahmid dan berzikir kepada Allah, dengan amal yaitu amal yang saleh, amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, berkat taufiknya kita kembali mengkaji tafsir juz amma, khususnya yaitu surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Surah Al-Lail adalah surah yang terdiri dari 21 ayat. Kita akan jabarkan dengan penjabaran yang sangat singkat, tujuannya agar kita bisa memahaminya dan mengamalkannya. Karena tujuan utama Al-Quran bukan hanya dihafal, karena orang tidak hafal Quran tidak berdosa, kecuali dia tidak hafal sama sekali, yang dengannya dia tidak bisa membaca dalam sholat. Tetapi seorang muslim ketika tidak mengamalkan Al-Quran, dia berdosa. Jadi mengamalkan Al-Quran jauh lebih penting daripada menghafal Quran. Jadi menghafal Quran anjuran, keutamaan yang luar biasa. Tetapi akan lebih besar keutamaan yang akan didapat oleh seorang muslim ketika dia mengamalkan Al-Quran. Tetapi dalam mengamalkan Al-Quran harus bertolak dari pemahaman yang benar. Salah paham dalam memahami ayat, maka yang lahir, yang ada adalah amal yang salah, bukan amal soleh. Dari sini pentingnya kita mengkaji tafsir. Untuk apa kita mengkaji tafsir? Agar kita tidak salah dalam memahami Al-Quranul Karim, terutama ayat-ayat yang sering kita baca di dalam sholat kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tafsir surah Al-Lail. Surah Al-Lail, Allah mulai dengan sumpah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya apa-apa yang Allah sampaikan pada surah Al-Lail, yang harus menjadi atensi besar kita, bahwa apa sih yang Allah sampaikan sehingga menjadi atensi kita bersama. Karena Allah Jalla wa'ala memulai surah ini dengan sumpah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal laili idza yaghsha, demi malam. Yaghsha yaitu menutup, ya, ketika malam itu menutup sebagian bumi, artinya menjadi gelap. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang pertama untuk menunjukkan kemampuan Allah, bahwa pada kasus malam saja hanya Allah yang bisa mendatangkan malam. Malaikat tidak bisa, dewa tidak bisa, Isa tidak bisa mendatangkan malam. Kalau hanya Allah yang bisa mendatangkan malam, membuat alam ini menjadi gelap gulita, hanya Allah, kenapa kita menyembah selain Allah Jalla wa'ala? Di sini Allah bersumpah dengan malam, wal lail, demi malam yang menjadikan alam ini menjadi gelap gulita.
Kenapa kita harus, kalau kita memainkan logika kita, apakah layak kita menyembah Tuhan Yesus sementara dia tidak mampu mendatangkan malam, merubah siang menjadi malam? Cobalah fungsikan logika kita dengan baik. Kalau Isa tidak bisa merubah siang menjadi malam, kenapa kita menyembah Isa? Dari sini kita mengakui ketika hanya Allah yang mampu merubah siang menjadi malam, malam menjadi siang, maka hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Di sini Allah Jalla wa'ala memperlihatkan rububiyahnya, kemampuannya yang luar biasa. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu melakukannya. Kemudian wal-lail idza yaghsha, artinya Allah Jalla wa'ala ketika bersumpah dengan malam, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan malam dengan baik dan menjaganya dengan baik. Bagaimana kita memperhatikan menjaga malam dengan baik? Dengan memanfaatkan malam dengan sesuatu yang Allah cintai, dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Apa yang perintahkan? Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita manfaatkan malam untuk beristirahat. Orang yang memanfaatkan malam justru untuk begadang, untuk tidak istirahat, berarti dia menyalahi perintah Allah, menyalahi arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi alaihissalam orang yang pertama terdepan dalam mengamalkan arahan Allah Jalla wa'ala. Nabi itu alaihissalam, beliau tidaklah melewati atau berada pada malam yaitu ba'da isya, setelah melaksanakan ba'diyah isya, melainkan beliau beristirahat, tidur. Makanya sunnah Nabi alaihissalam tidur di awal malam. Ba'da isya, setelah mengerjakan ba'diyah, kalau memang dia yakin tidak bisa bangun di akhir malam, maka ba'da witir, usahakan witir sebelum tidur. Itu sunnah Nabi alaihissalam. Kalau kita memang tidak mampu karena lelah atau sangat ngantuk, fisik kita tidak mendukung, maka sebaiknya sebelum tidur witir. Setelah witir, istirahat, tidur. Jadi tidur di awal malam adalah sunnah, karena sejalan dengan arahan Allah Jalla wa'ala, wal-lail. Yang kedua, Allah bersumpah dengan malam, artinya perhatikan amalan terbaik malam itu apa. Amal terbaik malam dua, salat dan doa. Di sini kita harus memahami bahwa beramal itu tidak hanya butuh semangat, tapi butuh ilmu. Dari ilmu yang Allah Jalla wa'ala sajikan, dari apa yang Nabi SAW ajarkan, amalan terbaik malam dua, salat dan doa. Makanya kita para jemaah sekalian, kenapa dianjurkan tidur di awal malam? Agar kita bisa bangun di akhir malam untuk sholat malam dan doa. Kalaupun kita tidak bisa mengerjakan sholat, misalnya sholat tahajud, bahkan witir pun kita upayakan untuk bisa mengerjakannya walaupun 1 rakaat. Tapi upayakan, kalau waktu tinggal 5 menit subuh, gak mungkin untuk sholat witir, maka jangan lewati atau jangan lewatkan waktu 5 menit sebelum subuh untuk berdoa. Karena wallahi malam terbaik atau amalan terbaik di waktu malam adalah doa. Di saat itu hening, tenang, hati tidak terkait dengan urusan dunia, hati betul-betul jernih, hati betul-betul mudah untuk mengarah atau untuk berinabah, untuk memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Jalla wa'ala bersumpah pula dengan waktu siang, wan nahari idza tajalla, dan demi siang ketika dia tajalla, yaitu ketika terang, ketika sinar matahari betul-betul sempurna,
memberikan sinarnya, ya, demi memenuhi kebutuhan manusia. Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan siang juga. Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Annallah yuridu ayyuri ayatil uzma al-kubra. Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Dengan kalau Allah yang bisa mendatangkan siang, tidak ada selain Allah, maka yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita perhatikan amalan apa yang terbaik di waktu siang. Siang itu terkait dengan hak Allah Tabaraka wa ta'ala adalah sholat. Kalau sholat fardu kita tidak usah bahas. Apa yang amalan termasuk amalan terbaik, amalan yang Allah cintai, amalan terbaik yang Allah cintai selain sholat fardu? Sholat duha dan sholat rawatib, terutama qobliyah zuhur, qobliyah subuh dan qobliyah zuhur. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi alaihissalam selama beliau mukim tidak melakukan safar, maka beliau tidak pernah meninggalkan di waktu pagi, siang dan sore 2 sholat, yaitu qobliyah subuh dan qobliyah zuhur 4 rakaat. 2 sholat ini adalah 2 sholat yang paling Allah cintai. Jadi kita sesibuk apapun, kalaupun kita harus berangkat kerja, kalaupun kita berangkat kerja ba'da subuh, upayakan bangun sebelum subuh, sholat tahajud, sholat witir, doa subuh, ya, setelah azan usahakan qobliyah subuh. Kalau kita ternyata ketiduran, kita baru bangun menjelang qomat, upayakan sebelum itu, atau tidak ada waktu, kita harus segera sholat berjamaah, maka tetap sebelum berangkat kerja kita kerjakan qobliyah subuh ba'da subuh. Karena qobliyah subuh adalah sholat sunnah yang tidak pernah Nabi tinggalkan, baik dalam keadaan safar, mukim, sehat, sakit, suka, duka, dalam keadaan apapun Nabi tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Apa kata Nabi alaihissalam? 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Isma'u ra'akumullah, dengarkan sabda Nabi alaihissalam. 2 rakaat sebelum subuh nilainya lebih besar, lebih bernilai, lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Ya, perhatikan para jamaah. Kemudian kalau kita safar, amalan apa yang terbaik di waktu malam atau di waktu siang? Kalau kita safar malam, doa. Kalau kita safar siang, apa yang terbaik? Amalan terbaik, doa. Musafir itu para jemaah, doanya mustajab. Semakin jaraknya, semakin jauh jarak safar yang ditempuh, semakin mustajab doanya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, di mana Nabi salawatu Rabbi wassalamu alaihi bersabda, "Thumma dzakar rajul ash'asha akbar yutilu safar." Thumma dzakar rajul ash'atha akbar yutilu safar. Kemudian Nabi menyebutkan ada seorang ash'ath, rambutnya acak-acakan, akbar, penuh dengan debu, yutilu safar, perjalanan safarnya sangat jauh. Dari sabda Nabi, perjalanan safarnya sangat jauh, di sini kata ulama berarti jarak safar semakin jauh semakin mustajab doanya. Misalnya kita berangkat, tujuan safar kita misalnya Cirebon, mustajab doa kita selama dalam perjalanan. Tapi kalau tujuan safar kita Semarang, jauh lebih mustajab. Kalau tujuan safar kita Jogja, jauh lebih mustajab. Kalau tujuan safar kita ya Bali atau Lombok, jauh lebih mustajab. Kalau tujuan safar kita ke Papua, jauh lebih mustajab. Jadi orang yang jarak safarnya semakin jauh, jangan menyia-nyiakan waktu untuk berdoa kepada Allah. Wallahi, amal terbaik di waktu siang dan malam, terutama ketika kita safar, doa. Doa. Karena kata Nabi alaihissalam, ada 3 doa yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala tolak. Di antaranya da'watul musafir, yaitu doa orang yang safar.
Kemudian Allah katakan wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ma di sini bisa bermakna ma masdariyah, ya, yaitu apa yang Allah ciptakan, baik itu laki-laki atau perempuan, atau jantan atau betina. Kemudian bisa juga ma artinya ma mausula, artinya Allah bersumpah dengan dengan perbuatannya. Dialah yang menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Manusia ada laki-laki, ada perempuan. Binatang ada jantan, ada betina. Kenapa Allah bersumpah dengan ini para jemaah? Artinya kita saling membutuhkan. Berarti Allah sempurna tanpa punya pasangan. Manusia sempurna dengan memiliki pasangan. Makanya kata Nabi alaihissalam, nikah itu orang sesempurna apapun, laki-laki sesoleh apapun, perempuan walaupun sangat soleha, kalau belum menikah agamanya hanya separuh. Tapi ketika dia menikah, maka sempurna agamanya. Kenapa? Karena agama itu tidak hanya taat, tapi dia mampu melindungi dirinya dari perusak iman, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Yang bisa melindungi kita dari fitnah syahwat, fitnah wanita, fitnah anak, fitnah laki-laki adalah apa? Menikah. Makanya menikah itu ibadah. Menikah itu sunnah. Bayangkan kata Nabi alaihissalam, kalian menikah itu ibadah. Bahkan kata Nabi alaihissalam ketika ditanya, ya Rasulullah, kalau kami suami istri berhubungan, apakah mendapatkan pahala? Lihat, apakah suami istri berhubungan intim mendapatkan pahala? Nabi tidak jawab. Apa kata Nabi alaihissalam? Ayati ahaduna syahwatahu akana ali wizr. Kalau seorang berzina, hubungan intim dengan orang yang tidak halal baginya, apakah mendapatkan dosa? Ya Rasulullah, itu tidak perlu ditanya. Kata Nabi, kalau dengan yang tidak halal mendapatkan dosa, maka dengan yang halal mendapatkan pahala. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kalimat la ilallah, saya terima nikahnya dengan ini karena Allah yang menghalalkan. Bayangkan kita berhubungan dengan istri kita, para istri berhubungan dengan suaminya, Allah subhanahu wa ta'ala beri pahala para jemaah. Kenapa? Itu hikmah bahwa kesempurnaan agama kita dengan menikah. Kemudian para jemaah Allah subhanahu wa ta'ala, dari ayat ini Allah Jalla mengatakan wa ma khalaqadz dzakara wa untha. Di sini Allah ingin menjelaskan bahwa pasangan kita cerminan dari amal kita. Kalau kita ingin memiliki istri soleha, perbaiki amal kita. Kalau wanita ingin memiliki suami yang soleh, perbaiki amalnya. Karena suami cerminan istri, istri cerminan suami. Bagaimana amalan suami, begitulah istri. Bagaimana amalan istri, begitulah amalan, begitulah suami yang dia akan didapat, begitulah jodohnya. Jadi istilahnya 11-12. Karena Allah katakan at-thayyibuna lit-thayyibat, wat-thayyibatu lit-thayyibin, wal-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithun khabithat. Laki-laki baik untuk perempuan baik. Perempuan baik untuk laki-laki baik. Perempuan yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik. Laki-laki yang tidak baik untuk perempuan yang tidak baik. Lihat, subhanallah. Jadi jangan kita bermimpi, jangan kita berhayal, jangan kita, ya Allah, beri kami istri yang solehah, ya Allah. Saya lelah berumah tangga, selalu gagal mendapatkan perempuan yang tidak baik, ya Allah. Sehingga merusak anak-anak saya. Berikan saya istri yang solehah. Baik, kalau ingin diberi oleh Allah Jalla wa'ala istri yang solehah, minta kepada Allah dan perbaiki amal. Perbaiki amal. Karena apa yang kita alami adalah balasan dari Allah atas amal kita. Jangankan istri, jangankan suami, pemimpin pun Allah berikan, Allah hadirkan, itu semua hasil daripada amal perbuatan kita. Bagaimana amal kita, begitulah pemimpin kita. Bagaimana amal kita, begitulah pasangan kita. Jadi perbaiki. Karena hati Allah yang bolak-balik. Sekarang istri kita sangat awam, sangat susah untuk nurut. Kita nasihati, tidak pernah mendengar nasihat kita, tidak pernah mengindahkan arahan kita. Baik, doa yang banyak. Yang muqallibal qulub. Yang kedua, perbaiki amal. Perbaiki amalan kita. Dimulai dari sholat.
Wallahi pengaruh sholat sangat besar terhadap keluarga kita. Berkata Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang yang sangat mendambakan, dan beliau memahami bahwa kesolehan amal dapat memberi pengaruh positif terhadap keluarga. Di antara yang beliau inginkan adalah sholat, yaitu dapat memberi pengaruh terhadap kebaikan anak. Beliau selalu sholat sunnah, sangat tekun dan rajin. Beliau tidak pernah absen dari sholat tahajud, tidak pernah absen dari sholat duha. Lalu anaknya memperhatikan ayahnya, beliau berkata, "Ya, kenapa ayah selalu sangat rajin mengerjakan sholat sunnah? Kalau malam saya melihat ayah selalu tahajud, kalau pagi saya melihat ayah selalu sholat duha, tidak pernah absen. Beda dengan yang lain. Kenapa ayah rajin sholat sunnah?" Apa kata Sa'id bin Musayyib? "Nak, ayah rajin sholat sunnah agar sholat ayah memberi pengaruh positif terhadap punak. Ayah ingin kamu jadi anak yang soleh." Begitu pula terhadap istri, para jemaah. Kita punya istri yang tidak nurut. Kita punya istri yang susah diatur. Susah. Kita hanya bermimpi, hanya berhayal punya istri yang baik, soleha, lembut, memuliakan suami. Ya Allah, kapan saya punya istri yang lembut sama suami, yang memuliakan suami? Apa bisa? Bisa. Berdoa yang banyak, perbaiki amal. Perbaiki amal. Karena bisa jadi efek dari dosa kita membuat istri kita menjadi liar. Apa kata ulama? Gara-gara dosa kita, binatang pilihan kita yang tadinya jinak menjadi menyerang kita. Itu bisa. Jangankan anak, jangankan istri, dia susah untuk menjadi anak yang baik, istri yang patuh. Karena ulah dan perbuatan dosa kita. Binatang peliharaan kita, misalnya kita melihara kucing, tiba-tiba dia nyakar kita, itu karena dosa. Implikasi dari dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah katakan, "Inna sa'yakum lasyatta." Sungguhnya amalan kalian beraneka ragam. Berarti malam, siang, adanya laki-laki, adanya perempuan berpengaruh besar terhadap amalan kita. Sangat besar pengaruhnya ketika, artinya apa? Istiqomah. Siapa yang menjaga malam, terutama para jamaah, wallahi maksiat di malam hari lebih besar dosanya daripada maksiat di siang hari. Kenapa para jamaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala? Karena ketika di malam hari tidak ada yang menyaksikan maksiat kita kecuali Allah Jalla wa'ala. Makanya di situ diuji rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, amal yang dilakukan di malam hari memberi pengaruh positif besar terhadap hati, terhadap kehidupan kita. Terhadap kehidupan kita. Makanya kata ulama, orang yang lebih menikmati sholat di waktu sepi, di waktu sunyi, ketika dia hanya sholat, hanya mengerjakan salat yang tahu hanya dirinya dan Allah Jalla wa'ala, maka memberi pengaruh besar terhadap hati orang. Atau indikasi ikhlas adalah di mana seorang ikhlas lebih menikmati amalan yang tidak terlihat daripada amal yang terlihat oleh orang lain. Itu indikasi ikhlas yang ada pada hati seorang muslim. Kalau ingin tahu sebesar apa ikhlas kita di dalam hati, lihat seberapa nikmat, seberapa khusyuk amalan yang tidak terlihat dibanding amal yang terlihat oleh manusia. Kalau kita lebih menikmati, lebih khusyuk ketika mengerjakan suatu amal yang tidak terlihat, berarti di dalam diri kita ada kekuatan ikhlas, para jemaah sekalian. Kemudian inna sa'yakum lasyatta. Para jemaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala, pasangan itu memberi pengaruh besar terhadap istiqomah kita. Contoh misalnya kata Nabi alaihissalam, bagaimana laki-laki itu sulit menjadi laki-laki yang soleh ketika tidak mendapatkan dukungan dari seorang istri yang solehah. Sulit para jemaah. Karena setiap hari kita dirongrong, setiap hari kita dicegah, dihalangi. Banyak hal yang mengganggu konsentrasi kita, mengganggu khusyuk kita dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi alaihissalam, seorang laki-laki itu beruntung ketika dia memiliki 3 hal dalam hidupnya. Perhatikan, dia tidak bisa ditawar lagi 3 hal yang wajib dimiliki oleh seorang laki-laki kalau ingin hidupnya tenang dan berkah. Yang pertama, dia harus punya hati yang bersyukur kepada Allah.
Karena hidup ini tidak ada puasnya. Berapapun harta yang dia telah capai, jabatan yang telah dia pangku, setinggi apapun pangkat dan jabatan, orang tidak ada puasnya. Tapi kenikmatan itu ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia harus punya lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senang dia mengucapkan alhamdulillah, sedih dia mengucapkan alhamdulillah, sehat dia mengucapkan alhamdulillah. Para jemaah sekalian, Allah Jalla wa Ala dipuji karena kebaikannya dan dipuji karena kesempurnaannya. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada kita. Allah tidak pernah berbuat salah kepada kita. Kalau kita mengalami kesulitan, itu karena ulah dan dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum. Keterangannya adalah kenapa kita harus selalu memuji Allah dengan lisan kita? Karena Allah kita puji karena kebaikannya. Kalau ternyata kita tidak mengalami kebaikan dalam hidup kita, berarti tetap puji Allah bukan hanya karena kebaikannya, tetapi karena kesempurnaannya. Pernah Allah berbuat salah? Pernah Allah berbuat zalim? Tapi kenapa waktu saya mengalami kesulitan, ketika mengalami masalah yang besar, Allah tidak hadir? Karena dosa Anda terlalu banyak. Dan Anda tidak segera bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Anda berdoa, meminta tolong di saat susah? Di saat Anda senang, di saat Anda tidak ada masalah, di saat hidup Anda lancar, semuanya baik-baik saja. Apakah Anda pernah berdoa kepada Allah? Apakah Anda dekat kepada Allah? Kalau Anda tidak ada masalah, Anda bermaksiat. Tapi ketika Anda bermasalah, mengalami masalah yang begitu besar, Anda bertobat, Anda menangis, Anda menyesal, minta solusi. Para jemaah, orang yang seperti itu berarti dia hanya beribadah karena kepentingan, hanya pada kondisi tertentu. Dan ini tidak baik para jamaah. Bukan begitu seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Rasulullah sallallahu rabbi wa salamu alaihi bersabda, ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka bisyiddah. Ingat Allah di saat kamu senang. Kalau kamu senantiasa mengingat Allah di saat kamu senang, di saat kamu punya uang banyak, di saat kamu dalam keadaan mendapatkan nikmat yang berlimpah dan banyak, niscaya Allah akan mengingatmu di saat kamu susah. Di saat kamu dalam keadaan kesulitan, Allah ingat kamu, Allah akan bantu kamu. Itu prinsip hidup seorang muslim para jemaah. Yang ketiga, seorang laki-laki yang beruntung, yang akan membuatnya senantiasa istiqomah, kata Nabi, memiliki istri yang salehah, yang senantiasa mendukung agama suaminya, allati tu'inu ala amri dinik, yang senantiasa mendukung agama suaminya. Suaminya lagi terpuruk ekonominya, kerja hanya berdasarkan gaji pokok, sementara kebutuhan apa yang dikatakan oleh istri, sabar mas, nggak apa-apa ujian, tetap semangat mas, nggak apa-apa, rezeki itu biasa, kadang berlimpah, kadang turun. Insya Allah, biar dikit mas, yang penting berkah, yang penting kita bisa sholat, yang penting kita tidak maksiat, nikmat. Wallahi, apa yang disabdakan oleh Nabi alaihissalam, dunia itu indah, ad-dunya mata' wa khairu mata'i al-mar'atu salihah. Dunia itu indah, sangat berkesan di dalam hati. Tapi yang paling berkesan di dalam hati seorang suami dan laki-laki adalah istri yang salihah. Berkesan, teduh jiwa ini. Nikmat hati rasanya. Tidak ada kebahagiaan yang dirasakan lebih besar yang dirasakan oleh seorang laki-laki daripada memiliki istri yang salehah. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu indah, menakjubkan, sangat berkesan. Tetapi yang paling menakjubkan dan paling berkesan di hati adalah istri yang salehah. Apa itu istri salehah? Istri yang takut kepada Allah, yang bertauhid, yang memuliakan suami. Ini adalah istri yang salihah. Kemudian mungkin kajian kita bagi dua saja karena kita menyesuaikan waktu. Kemudian Allah Jalla wa'ala memberitahu amal-amal yang akan memberi kemudahan dalam hidup kita. Apa saja? Semakin mudah, semakin berkah, dekat kepada kebaikan, bertambah umur kita, bertambah baik amalan kita, meningkat amal soleh kita. Perhatikan amal-amal yang akan memudahkan kita, membuat kita semakin berkah, kemudahan banyak. Urusan nikah mudah, urusan
ibadah mudah, urusan haji, urusan umroh, urusan pekerjaan mudah. Apa yang membuat hidup ini syarat dengan kemudahan? Pertama, fa'amma man a'ta. Jadi orang itu sering berbagi. Orang yang pelit, orang yang perhitungan, hidupnya akan dipenuhi dengan kesulitan. Allah katakan fa'amma man a'ta. Adapun orang yang suka memberi. Siapa yang kita beri pertama? Kalau kita laki-laki, orang tua kita. Wallahi, orang yang suka memberi, orang tua suka memberi apa yang kita punya, wajibkan, dia akan dimudahkan Allah Jalla wa'ala. Kalau dia seorang pelajar, Allah mudahkan belajarnya. Kalau dia seorang pekerja, Allah buat karirnya menjadi karirnya akan moncer, karirnya itu menjadi menjulang, menjadi cepat. Semua urusan. Kalau dia seorang pengusaha, subhanallah, ternyata rahasianya besar, dia hebat, sukses karena doa ibunya, karena dia anak yang berbakti. Banyak kisah para jemaah. Orang-orang hebat, pengusaha-pengusaha besar, bahkan ustadz-ustadz pun sangat dihormati, memiliki masa yang banyak. Ternyata rahasianya dia sangat memuliakan ibunya. Paman a'ta. Adapun orang yang suka memberi keluarga, memberi sesuatu kepada keluarga, orang tua, orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuhkan. Jangan pelit para jemaah. Jangan perhitungan. Allah yang memberi rezeki. Siapa yang suka memberi, insya Allah para jemaah, jangan menunggu kaya untuk bisa berbagi. Karena Allah Jalla wa'ala tidak memberi kita kemudahan karena kita berbagi, karena kita memiliki rezeki yang banyak. Jangan menunggu kaya, ya, jemput keberkahan itu dengan selalu berbagi, dengan kemampuan ekonomi kita. Kemudian hal yang memudahkan kita selalu mendapatkan kemudahan adalah wattaqa, takut kepada Allah dan selalu meninggalkan maksiat. Orang ketika mengalami kesulitan, lalu dia bermaksiat, maka kesulitannya bertambah. Ketika dia mengalami masalah rumah tangga, ada masalah, ada kebuntuan komunikasi dengan istrinya, lalu masalahnya bias begitu saja, digantung. Setiap pulang, dingin, tidak ada komunikasi, tidak ada solusi. Malah dia akhirnya ke narkoba atau main perempuan. Wallahi, tambah parah. Yang tadinya dia hanya belum tahu bagaimana bisa memperbaiki masalah ini dalam rumah tangga. Dia tidak berpikir cerai, tapi karena dia mengatasi masalah rumah tangga dengan maksiat yang Allah haramkan, akhirnya dia malah bercerai, berantakan rumah tangganya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin selalu diberi kemudahan Allah Jalla wa'ala, diberi solusi dari masalah yang tidak kita sangka, masalah yang berat yang kita tidak mampu, kita sangat membutuhkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu memastikan diri kita takut kepada Allah dan hindari maksiat. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna. Yang membuat kita selalu dimudahkan Allah adalah apa? Wasaddaqa bil husna, tauhid. Makanya kata ulama, lihat Nabi Yunus alaihissalam, ketika dia berada di dalam perut ikan paus, dia tahu betul yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Apa dengan sebab apa? Bertauhid kepada Allah. Wasaddaqa bil husna. Makanya dia dalam doanya mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Manfaat doa Nabi Yunus banyak. Siapa yang mengalami kesedihan yang luar biasa, di dalam hatinya mengalami tekanan, walaupun kita laki-laki mungkin kuat, tapi kalau sudah mengalami ujian dari istri, dari anak, dada ini terasa sesak jemaah. Demikian pula kaum wanita ketika mengalami ujian yang berat dari keluarga, yang datang dari keluarga dan dalam keadaan tidak kuat, jangan sampai kita terpuruk, jangan sampai apalagi bunuh diri atau melakukan hal-hal yang membahayakan jiwa kita. Sebelum itu, untuk mengatasi rasa sedih, untuk meringankan tekanan batin yang sangat besar, beban masalah yang begitu berat, perbanyak doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makna al-husna sebagian tafsir mengatakan yaitu tauhid. Jadi kalau kita ingin selalu dimudahkan Allah Jalla wa ala,
jaga tauhid. Jauhi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna husna yang ketiga atau yang kedua adalah senantiasa beriman kepada akhirat. Apa yang membuat kita lemah dalam menghadapi masalah? Karena orientasi kita dunia. Contoh misalnya, kita tertipu, kita investasi kepada teman kita, sahabat kita. Ternyata kita tertipu dalam jumlah uang yang tidak sedikit, ratusan bahkan miliar. Bagaimana caranya kita tetap kuat, tidak terganggu, bahkan terganggu sholat kita, tidak tenang? Kenapa? Uang kita miliaran, tidak jelas, bahkan dibawa kabur oleh teman kita. Bagaimana caranya agar kita tetap kuat, diberi kemudahan Allah, diberi ganti yang lebih besar? Begini caranya, arahkan hati ke Allah. Arahkan hati ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita berikhtiar bagaimana caranya uang itu kembali. Tapi kalaupun tidak kembali, hati ini sudah siap. Ya Allah, mungkin ini rencanamu, caramu ya Allah untuk mengambil uang dariku. Mungkin rezeki yang aku miliki kurang halal atau kurang berkah. Ya Allah, apa yang aku alami ini mudah-mudahan ada hikmahnya. Ya Allah, berilah aku ganti. Jadi ketika kita dizalimi oleh makhluk dan jiwa tetap kuat, tetap sabar, jangan arahkan kepada makhluk yang ada akan mengganggu sholat kita, mengganggu konsentrasi kita dalam bekerja. Bisa jadi kita lagi kerja di kantor, ya Allah, kapan uang miliaran saya kembali? Yang ada kita akan down. Arahkan selalu kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, arahkan selalu hatimu ke akhirat, kata Allah. Arahkan selalu hatimu ke Allah. Ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki. Hari ini saya hilang 10 miliar, mudah-mudahan besok saya dapat 20 miliar. Engkau yang mengatur ya Allah. Saya tidak ingin ditipu ya Allah. Saya tidak ingin dibohongi. Tapi saya sudah berusaha hati-hati, ternyata saya tertipu ya Allah. Apakah ini teguran? Mungkin selama ini sumber rezeki saya tidak begitu halal, banyak yang syubhat, bahkan yang haram. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya alami ini menjadi pembersih dosaku ya Allah. Ya Allah, gantikan lebih baik. Ketika hati ini selalu ke Allah, maka kesabaran itu akan semakin akan semakin membaik, akan semakin sempurna. Kapan kita menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang banyak berkeluh kesah, menjadi orang yang sulit untuk sabar? Ketika hati selalu terarah kepada dunia, kepada makhluk, kepada istri, kepada anak, kepada teman, kepada atasan, kepada sejawat, kepada kerabat, lemah. Ketika hati ini diarahkan kepada makhluk yang lemah, maka jiwa pun lemah. Tapi ketika hati ini terarah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, kepada akhirat, dia akan kuat. Dia akan kuat para jemaah sekalian. Saya boleh dihina, saya boleh dizalimi, mudah-mudahan di akhirat nanti Allah memberikan ganjaran, Allah memberikan balasan. Nikmat rasanya para jemaah. Ingat, di akhirat ada pengadilan akhirat. Tenang saja. Siapapun yang terzalimi, insya Allah kita jangan sampai untung di dunia tapi buntung di akhirat. Orang mukmin itu lebih memperhatikan kesuksesan di akhirat daripada kesuksesan dunia. Walaupun dua-duanya kita pengen, tetapi kalau harus memilih, kesuksesan di akhirat yang lebih kita prioritaskan daripada kesuksesan dunia. Kenapa? Karena dunia tidak selalu baik-baik saja, tidak selalu mulus, mujur. Ada saja, semuanya ujian, senang ujian, susah ujian. Jadi kita hadapi dengan penuh kesabaran. Oleh karenanya para jemaah, cara terbaik untuk membuat jiwa tetap kuat, tetap tabah, ketika kita menghadapi masalah berat dalam hidup kita, arahkan hati kepada Allah. Wasaddaqa bil husna. Maka selain aku beri kesabaran, aku beri kekuatan, aku akan mudahkan urusannya, dan aku akan berikan dia ganti yang lebih baik dari apa yang hilang darinya. Dan kalau kita mengalami musibah, jangan lupa langsung membaca Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Hafalkan doa itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Demikian kajian tafsir kita untuk part pertama atau bagian pertama. Insyaallah kita lanjutkan di bagian kedua pada surat Al-Lail pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.